الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Jauh selepas Musa alaihi salam wafat, sebuah kaum mengalami kekalahan beruntun, terusir dari negerinya, dan terpisah dari anak keturunannya. Mereka menjadi kaum pecundang. Duka derita itu tertumpah ruah di hadapan seorang nabi. Asy'adi seperti disitir Ibnu Katsir dalam Qasas al-Anbiya'nya, menyebut sang nabi sebagai Syamun alaihi salam, sedangkan Qatadah menduganya bernama Syamuel alaihi salam. Angkatlah bagi kami seorang raja, pinta mereka, persis seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, supaya kami berperang bersamanya di jalan Allah. Kerinduan untuk menang sudah menderu-deru. Kekalahan demi kekalahan telah membuat malu. Lebih-lebih, penguasa telah menunjukkan kelaliman yang dahsyat, menggerogoti kesejahteraan rakyat, dan menolak kebenaran Allah. Namun semurni itukah motivasi mereka, Bani Israel kala itu? Mereka harus menghadapi jalut raksasa politik dengan gurita jaringan yang menancap kuat di mana-mana, dengan logistik hampir tak berbatas, serta dengan pendukung dan penyokong paling meruah. Semurni itu pulakah yang kita harapkan dari kepemimpinan hari ini? Seperti Bani Israel, kita merengek diturunkan pemimpin baru yang dengannya kita bersumpah akan berjuang bersama di jalan kebenaran Allah, menegakkan keadilan, dan melangsungkan pengurusan semesta dengan kasih sayang. Nabi Samuel alaihissalam pun menerima wahyu. Siapa di antara Bani Israel yang tingginya sama dengan tongkat ini? Dan minyak Al-Qudsi di tanduk tongkat ini mencair saat ia datang di hadapanmu. Maka ialah raja, pemimpinmu. Ini semacam sayembara, tapi dimulakan oleh wahyu. Tiada seorang pun memenuhi syarat itu, kecuali Talut, seorang lelaki biasa penyama kulit. Ia bukan pengusaha, bukan politikus di jajaran Dewan Pimpinan Pusat, bukan menteri, bukan mantan panglima, bukan pula penceramah kondang. Jika lembaga survei meriset, ia ada di tumpukan bawah dengan elektabilitas terendah. Bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan kekuasaan daripadanya? Dan tak sedikit pun ia punya kekayaan. Ponggah mereka yang sedari kemarin meminta pemimpin baru. Talut tidak punya garis keturunan mentereng. Talut juga tidak punya kesiapan logistik mumpuni. Dalam logika para analis politik, Talut akan kalah telak, dipermalukan. Namun penolakan demi penolakan itu disambut Nabi Samuel alaihissalam dengan penjelasan yang ringkas. Sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian raja dan menganugerahi ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Kita kerap meminta apa yang kita mau, dan setelahnya kerap pula menolak ketika jawaban datang. Bukan karena Allah yang salah, tetapi karena hasrat nafsu yang tak bisa kita redam sendiri. Apa yang menjadi kriteria kepemimpinan di kepala kita hari ini? Ia yang disukai halayak belaka, yang muncul dari deretan tokoh ternama, yang membawa serta dukungan finansial tak berbatas,
atau yang menyimpan kartu rahasia guna menyelamatkan kepentingan segolongan saja. Ia yang memuncaki klasemen elektabilitas. Sungguh, Talut tidak hadir dari ruangan narasi itu. Ia tidak muncul dalam gemerlap materialisme demokrasi. Ia lahir dari keputusan Allah yang melimpahkan pengetahuan yang luas, pemahaman konstelasi politik global, dan keterampilan strategi jitu melumpuhkan lawan, meskipun ia tidak pernah disebut-sebut dalam kocokan kandidat pemimpin. Ia beserta kenabian Samuel alaihissalam menjadikan keimanan sebagai indikator kunci kemenangan. Persiapan kemenangan adalah persiapan memupuk keimanan pasukan, bala tentara, dan konstituen. Kemenangan tidak lahir dari khayal dan bual, dari ocehan yang bertentangan dengan nilai keimanan, dari kesemrawutan cara berpikir dan inkonsistensi pandangan, atau dari serangan-serangan politik membabi buta tanpa kemuliaan akhlak. Di depan sana akan banyak ujian melintang, seperti Talut mengingatkan pengikutnya tentang sungai di tengah perjalanan mereka. Maka, siapapun di antara kalian meminum airnya, bukanlah lagi pengikutku. Sesiapa yang tidak meminumnya, kecuali menciduknya seukuran tangannya saja, maka ia pengikutku. Ada filtrasi, penyaringan, dan seleksi dari ujian-ujian yang menjelang di depan sana. Barangkali ia berupa lambai rayuan jabatan atau kesempatan menangguh keuntungan kapital yang memuaskan dahaga dunia. Pemimpin yang kita cari adalah mereka yang mampu menyampaikan firman Allah dengan teguh tanpa dipotong-potong, yang melaksanakan ajaran Allah dan kenabian dengan lurus tanpa garis simpang, dan yang jernih menyatakan kemana arah tujuan kepemimpinan yang dibawanya. Talut bukan melenggang tanpa hambatan. Ia kehilangan banyak pengikut yang tergoda nafsu di tengah jalan. Kesetiaan kepada nilai-nilai ketuhanan memang selalu berpotensi menggerogoti kuantitas sumber daya. Kekukuhan pemimpin kepada kebenaran selalu memunculkan keraguan. Tak ada kesanggupan kami melawan Jalut dan tentaranya. Namun, kepemimpinan yang serupa itu pula yang mampu menjawabnya dengan kokoh. Sudah berapa banyak fakta peristiwa, mereka yang sedikit mampu mengalahkan mereka yang banyak dengan izin Allah. Kepemimpinan serupa itu pula yang sanggup menenangkan hatinya dan konstituennya. Ya Allah, tuangkanlah kesabaran atas diri kami. Bertempurlah dua pasukan. Sang kuasa adidaya melawan pasukan kecil dengan pemimpin berelektabilitas paling bungsu. Kita sudah hafal akhir ceritanya. Namun benarkah kita telah memahami jalan prosesnya? Sungguhkah kita telah mengerti tahapan dan undakannya? Kemenangan yang lahir tidak semata dari kelihayan dan kecerdikan strategi manusia, tetapi membawa serta Allah dan setiap keputusan-keputusannya. Makinkah rajin kita berdoa agar Allah mengizinkan lahir pemimpin yang Dia rahmati seutuhnya? Makin seriuskah kita menata diri agar dipantaskan Allah mendapatkan pemimpin yang Dia sayangi sepenuhnya? Ataukah kita masih saja sibuk dalam ruang hayal, mengais pinta kepada Allah sambil mengalir lubang kemaksiatan kepadanya, memohon-mohon dalam doa yang bertubi-tubi, tapi mendayung perahu jauh-jauh untuk terus memperturuti nafsu menikmati hidup. Wallahu a'lam bishawab.